Setelah jam istirahat tiba, Salha segera berjalan menuju taman belakang. Salah satu tempat favorit yang sering dikunjunginya jika ia sedang banyak masalah. Entah kenapa, rasanya ada yang aneh. Kenapa perasaan Salha sejak tadi pagi tidak tenang? Seakan-akan sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebuah sentakan kecil tiba-tiba menyadarkan gadis itu dari lamunannya. Sal, lo lagi mikirin apaan sih? Kok dari tadi bengong mulu? Leon, lo ngapain di sini? Pergi sana, gue lagi pengen sendiri. Sal, kalau lo punya masalah, cerita aja sama gue. Ya, siapa tahu gue bisa bantu lo. Apa ini masalah bokap lo lagi? Leon, gak usah sok tahu deh. Emangnya lo tahu apa soal gue? Gak usah sok peduli. Sal, gue sahabat lo sejak kecil. Gue tahu semua tentang lo. Sekarang gue cuma mau ngasih tahu lo aja. Sebelum terlambat, lo harus jagain bokap lo. Cuma dia keluarga lo satu-satunya. Terkadang apa yang kita ucapin gak sama dengan apa yang sebenarnya kita rasain. Gue rasa lo ngerti maksud gue. Mendengar ucapan Leon membuat celah di hati Salha mulai terbuka. Gadis itu kini mulai kebingungan dengan jalan pikirnya sendiri. Dalam hati, ia mulai bertanya, apa ia benar-benar membenci ayahnya? Tiba-tiba ponsel Salha berbunyi dan kembali menyadarkannya dari lamunan singkat. Dengan sigap, gadis itu langsung merejek panggilan tersebut. Selang beberapa saat ponsel itu kembali berbunyi dan membuat Salha menjadi sedikit geram. Gadis itu lalu menonaktifkan ponselnya. Salha memutuskan untuk kembali ke kelas daripada berlama-lama di taman. Terlebih lagi ada Leon di dekatnya. Semua itu semakin membuat mood Salha jelek. Selang beberapa saat setelah Salha sampai di kelas, Leon tiba-tiba berlari dan menghampirinya. Ekspresi pria itu terlihat sedikit cemas. Sal, lo kenapa nggak angkat telepon bokap lo? Barusan Bikmah nelpon gue, katanya bokap lo masuk rumah sakit dan bentar lagi dia bakal dioperasi. Rasanya tubuh Salha baru saja disambar petir. Entah mengapa, kalimat yang diucapkan Leon membuat sendi Salha lemas seketika. Dengan tergesa-gesa gadis itu berlari keluar dari ruang kelasnya, menuju rumah sakit untuk menghampiri ayahnya. Salha sedari tadi berlari kecil sembari menuju taksi. Namun hari ini ia sedang sial. Tidak ada satupun taksi yang berhenti. Leon tiba-tiba menghentikan mobilnya dan membukakan pintu untuk Salha. Cepat naik, gue anterin, cetus pria itu pada Salha. Tanpa pikir panjang, Salha segera masuk ke dalam mobil. Jalanan di Jakarta benar-benar macet. Perjalanan dari sekolah ke rumah sakit Permata bisa memakan waktu 1 jam jika jalanan sedang macet. Selama perjalanan, perasaan Salha tidak tenang. Gadis itu benar-benar gelisah. Sesekali ia melirik jam di pergelangan tangannya. Ayah, maafin Salha. Gadis itu mulai menangis. Ia sudah tak sanggup lagi menahan beban hatinya. Leon menggenggam tangan Salha, mencoba menenangkan gadis itu dari rasa cemasnya. Setelah hampir 1 jam berkendara, mereka akhirnya tiba di rumah sakit Pelita. Tanpa diberi aba-aba,
Salha segera turun dari mobil dan berlari masuk. Gadis itu seperti orang yang kehilangan arah. Tidak tahu harus melangkah kemana. Leon tiba-tiba menarik tangan Salha. "Lo mau kemana? Ruangannya di sebelah sini." Setelah sampai di ruang operasi, Salha melihat seorang wanita paruh baya sedang duduk di salah satu kursi tunggu. Begitu menyadari kehadiran Salha, wanita itu segera bangkit dan menghampiri Salha. "Non, maafin Bibi. Maafin Bibi, Non." "Ayah gimana, Bi? Ayah baik-baik saja kan?" tanya Salha dengan nada cemas. Beberapa saat kemudian, seorang pria jangkung keluar dari ruangan tersebut. Ekspresi pria itu terlihat musam dan wajahnya ditekuk. "Kami minta maaf. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi pasien tidak bisa diselamatkan. Waktu kematian pukul 11:15. Waktu kematian. Otak Salha rasanya sulit untuk mencerna kalimat yang diucapkan dokter tersebut. Seketika dunianya terasa kosong. Semuanya berubah menjadi gelap. Dan kini Salha sudah tidak sadarkan diri. Selang beberapa minggu setelah kematian ayahnya, Salha memberanikan diri untuk masuk ke kamar ayahnya. Sungguh, gadis itu kini benar-benar merindukan sosok ayahnya itu. Sesal, perasaan itulah yang kini setia menemani gadis itu. Salha perlahan berjalan menuju meja kerja ayahnya. Ketika ia membuka laci meja tersebut, ia mendapati sebuah kotak kecil dan selembar kertas yang tampak tidak asing. Gadis itu mengambil kotak tersebut dan membuka penutupnya. Di dalamnya terdapat sebuah pena dan sebuah buku diary. Salha membaca isi buku tersebut dan perlahan butiran air mata mulai membasahi pipinya. Ternyata seluruh misteri tentang kematian ibunya kini telah terpecahkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ternyata ayah yang selama ini dibencinya telah mengorbankan nyawanya dengan mendonorkan sebelah ginjalnya bagi istri kesayangannya. Meskipun semua itu tidak berhasil, kini rasanya hati Salha benar-benar hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Gadis itu kini menangis histeris. Bahkan di saat-saat terakhir ayahnya, ia tidak bisa menyampaikan kata maaf. Tangan gadis itu perlahan mengambil kertas kosong yang masih tergeletak di dalam laci itu. Ia teringat bahwa ayahnya pernah menyuruh Salha untuk menuliskan mimpinya di atas kertas tersebut. Kini semuanya sudah jelas. Salha tidak ingin terus-menerus larut dalam kesedihan. Untuk menebus rasa bersalahnya, gadis itu melaksanakan perintah terakhir ayahnya. Di atas kertas tersebut, ia menulis kalimat yang berbunyi, "Aku ingin menjadi orang hebat seperti ayah." Dengan begitu, kini Salha mempunyai motivasi untuk berubah. Selang beberapa tahun, gadis itu berhasil mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi seorang pebisnis hebat seperti ayahnya. Karena sejujurnya di dalam darahnya mengalir darah seorang pebisnis hebat yang berambisi. Ternyata di balik nasib buruknya terdapat rencana Tuhan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sungguh, saat ini Salha benar-benar berterima kasih kepada ayahnya dan juga selembar kertas yang menyimpan memori serta kenangannya bersama ayah. Selembar kertas yang telah mengubah hidupnya.